Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami itu klasifikasi komentar judi online di YouTube. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alam Syafrutar Uzara Pohan, NRP 1522 Saya Cikal Gemintang saya NRP 15 2022 099. Saya Muhammad Farani Madiansyah dengan NRP 15 2022 102. Saya Agnes Lutiana, NRP 179. Kemudian yang pertama-tama itu di sini ada latar belakang yang dimana klasifikasi komentar judul online di YouTube ini bertujuan untuk mendeteksi dan menghapus komentar secara efektif dan mendukung kepatuhan hukum dan menjaga ekosistem digital yang aman. Kemudian di sini untuk metode pengumpulan datanya kita menggunakan metode scraping, yaitu di mana data berbentuk kualitatif dan terstruktur. Nah, di sini juga dataset diambil dari 29 kolom komentar video YouTube yang di mana jumlah komentarnya ada 24.842, terus juga ada yang uniknya juga 23.624 untuk komentar judulnya 1.626 dan untuk komentar judul uniknya ada 1.112. Kemudian juga ada menentukan komentar judul dengan aturan yang dimana berisi ajakan tersirat atau eksplisit yang contohnya dimana benar-benar gacor banget di teks. Kemudian yang kedua itu personal dan subjektif, artinya komentar tak berhubungan dengan video YouTube. Kemudian aturan yang ketiga ada over promosi yang dimana terdapat emoji dan pujian yang berlebihan. Di aturan yang keempat ini ada kata kunci yang berulang, contohnya ada kata gacor, JP, jackpot, rezeki, hoki, menang, besar, cuan. Kemudian di aturan yang kelima ini ada menyebut nama platform, contohnya Zeus 111, Dora, Dora, Dewa Dora, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah tahap pre-processing. Setelah kita mendapatkan datasetnya, kita akan melakukan pre-processing. Yang pertama itu adalah tokenisasi. Tokenisasi ini jadi yang huruf gede itu kita menjadikan huruf kecil semua. Setelah itu ada scaffolding, memisahkan teks menjadi kata-kata yang individu. Jadi misalnya ada satu kalimat, nanti ada beberapa kata. Jadi itu tuh kita memotong-motong. Misalnya saya ingin pergi. Jadi itu saya ingin pergi itu satu kalimat. Setelah kita scaffolding, jadi ada saya sama ingin sama pergi. Jadi ada tiga kata individu. Setelah itu ada stop words, itu menghilangkan kata yang tidak penting. Yang keempat ada stemming. Jadi stemming ini berguna untuk menghilangkan kata imbuhan menjadi kata bentuk dasar seperti memakan jadi makan, seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya. Jadi tadi ada tokenization, ada proses memotong teks menjadi bagian kecil yang disebut token, seperti terus ada scaffolding. Dan di sini ada stop words removal yang tadi seperti ada yang, di, ke, dan dari. Di sini ada stemming, jadi tadi ada beberapa kata imbuhan yang dijadikan kata dasar seperti berantai, rantai, tadi memakan jadi makan, bajakan jadi bajak, dan lain sebagainya. Setelah itu ada membangun data cube OLAP. OLAP itu apa sih? OLAP itu ada Online Analytical Processing yang mengartikan sebagai metode analisis multidimensi yang memungkinkan eksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa dimensi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah waktu. Waktu ini digunakan untuk melihat tren komentar dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada sumber, yang berguna untuk mengetahui sumber utama komentar terkait judi online atau spam. Yang ketiga itu ada kategori komentar yang berguna untuk menganalisis distribusi berbagai jenis komentar. Terus ada frekuensi kata kunci, berguna untuk mengenali pola bahasa yang digunakan dalam komentar spam. Atau kalau kita untuk judi online biasanya ada gacor, itu adalah kata kunci untuk dikatakan sebagai judi online, komentar judi online. Itu
selanjutnya adalah sentimen untuk membantu menganalisis bagaimana orang merespon konten dalam video tersebut. Selanjutnya ada operasi OLAP. Operasi OLAP itu yang pertama ada slice and dice. Untuk slice itu untuk memfilter data berdasarkan satu dimensi. Dan untuk contohnya dalam klasifikasi judi online itu ada kategori judi online dan juga komentar normal. Nah, di sini itu untuk contoh slice-nya itu menampilkan hanya komentar yang dikategorikan sebagai judi online dari bulan tertentu. Dan untuk dice itu adalah memfilter lebih dari satu dimensi. Misalnya itu kita ingin memfilter komentar judi online dengan ID video tertentu. Lalu selanjutnya kita ada drill down atau memperinci data. Nah, di sini eksplorasi data dari tingkat agregat ke tingkat yang lebih rinci. Misalnya dari kategori judi online kita bisa melihat subkategori seperti promosi website atau link atau kode. Dan lalu selanjutnya ada roll up atau agregasi data. Nah, ini tuh adalah kebalikan dari drill down, yaitu menggabungkan data dari tingkat detail ke tingkat agregat yang lebih tinggi. Nah, misalnya itu melihat jumlah total komentar per bulan alih-alih per hari. Lalu selanjutnya di sini kita membuat sebuah model klasifikasi komentar. Di sini kami menggunakan support vector machine, yaitu salah satu algoritma terbaik untuk klasifikasi teks, termasuk klasifikasi komentar berdasarkan kategori, seperti judi online, spam, atau netral. Nah, di sini ada beberapa langkah klasifikasi yang dilakukan, seperti persiapan data, melatih model, dan juga memprediksi komentar baru. Yang berikutnya itu untuk visualisasi data. Yang pertama ada line chart atau grafik garis yang dimana tujuannya melacak perubahan jumlah komentar dalam periode tertentu. Untuk dimensi OLAP-nya yaitu waktu yang dimana ada hari, minggu, bulan, dan untuk kategorinya itu komentar. Nah, yang berikutnya ada bar chart atau diagram batang yang dimana tujuannya menunjukkan perbandingan jumlah komentar berdasarkan kategori. Dimensi OLAP-nya yaitu kategori komentar, sumbernya dari channel atau video, dan frekuensinya yaitu kata kunci. Yang berikutnya ada visualisasi untuk pie chart atau diagram lingkaran. Tujuannya menampilkan distribusi presentasi sentimen komentar terkait judi online. Untuk dimensi OLAP-nya itu ada dari opini, yang dimana opininya ada positif, netral, dan negatif, yaitu diambil dari kategori komentar. Yang berikutnya ada heat map atau peta panas. Tujuannya mengidentifikasi waktu dengan intensitas tinggi komentar. Dimensi OLAP-nya yaitu waktu, hari, dan jam. Untuk frekuensinya ada kata kunci, dan untuk kategorinya ada komentar. Nah, ini yang terakhir untuk visualisasi data itu ada word cloud atau awan kata yang tujuannya mengungkap kata atau frasa yang paling sering muncul di dalam komentar. Untuk dimensi OLAP-nya itu ada kategori komentar, untuk frekuensinya ada kata kunci. Nah, untuk pengambilan keputusan, setelah mendapatkan hasil analisis dari OLAP, sistem klasifikasi online dapat diterapkan pada skenario moderasi konten atau menghapus komentar otomatis. Sistem ini akan melakukan yang pertama, secara otomatis menghapus komentar yang mengandung unsur judi online atau spam. Yang kedua, memberikan peringatan kepada pengguna yang sering mengirim komentar terlarang. Yang ketiga, memblokir akun yang berulang kali memposting komentar tidak pantas. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.